Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya Zulfari Irfarangkuti, NIM 0503-193214 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi berperilaku tertib, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran dalam KUHP diatur pada buku 3, yaitu tentang pelanggaran. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut tadi, maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Yang pertama yaitu faktor manusia. Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah atau biasa kita sebut supir. Faktor sarana jalan. Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan. Lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Yang ketiga yaitu faktor kendaraan. Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan teknologi pembuatan kendaraan sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selanjutnya macam-macam pelanggaran lalu lintas. Yang pertama yaitu menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan pengguna jalan lain. Yang kedua yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu, lalu lintas, marka jalan dan lain-lain disebutkan dalam pasal 257 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang ketiga yaitu mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan surat izin mengemudi atau yang biasa kita sebut dengan SIM. Disebutkan dalam pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelanggaran lalu lintas, menyelesaikan perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian atau formulir yang terdiri dari 4 lembar, yakni yang pertama, lembar merah untuk pelanggar, yang kedua, lembar putih untuk pengadilan, dan yang ketiga, lembar hijau untuk kejaksaan negeri, dan yang terakhir, lembar hijau untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian. Baik, sekarang saya di sini sudah dengan bersama siapa nama Ibu, Bu? Bu Vina. Bu Vina. Iya. Ibu Vina. Jadi saya mau nanya Bu, menurut Ibu bagaimana tentang orang-orang yang melanggar lalu lintas ini Bu, seperti lampu merah diterobos gitu Bu? Iya bahaya lah. Itu menurut saya sih bahaya ya. Kalau lampu merah diterobos itu bahaya banget untuk diri sendiri gitu. Itu aja. Menurut Ibu itu bagaimana apa hukuman yang pantas untuk orang-orang yang melanggar lalu lintas seperti itu Bu? Kalau menurut saya di hukumannya gitu. Ya Bu. Hukumannya ya bolehlah pertama dikasih arahan aja dulu gitu. Kalau juga masih seperti itu ya bolehlah entah ditahan SIM-nya atau apa gitulah. Oh, jadi apakah Ibu juga pernah melanggar lalu lintas seperti orang-orang di depan sana itu Bu? Untuk saat ini belum pernah Bu ya? belum. Saya nurut kalau memang lampu merah ya udah stop aja. Kan kita paham tuh arti rambu-rambu lalu lintas gitu. Itu sih. Nah, terima kasih Bu ya atas waktunya Bu ya. Iya. Ya, sekian dari penjelasan yang saya sebutkan tadi. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.